salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillah wa abdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mazilna fi as-sabaq ila an qala wa idza tahawana fil fahmi wa lam yajtahid marratan aw marrataini ya'tadu dzalika fala yafhamul kalam al yasir. Fayanbaghi an la yatahawana fil fahmi bal yajtahida wa yad'u Allah wa yatadarra'a ilayhi fa innahu yujibu man da'a wa la yukhayyibu man rajaa. Kita masih membahas terkait dengan tata cara mempelajari suatu ilmu kepada seorang guru. Di antaranya adalah dan hendaknya seorang talibul ilm itu ketika belajar jangan pernah meremehkan pemahaman dan tidak berusaha untuk memahami sekali sampai dua kali, dan membiasakan hal itu, dipastikan dalam dirinya seperti itu. Kalau itu tidak terjadi, fala yafhamul kalam al yasir, maka kalau dia sudah tidak melalui metode itu, maka dia tidak akan memahami. Keterangan yang sedikit pun juga tidak akan difahami, apalagi yang banyak nantinya. Fayambagi an la yatahawana fil fahmi, maka hendaknya jangan sampai meremehkan di dalam memahami satu ibarat yang kita lewati dalam mempelajarinya itu. Jangan sampai kita tidak memahaminya, tapi harus dia itu bersungguh-sungguh, bahkan memohon kepada Allah Ta'ala dengan baca doa sebelum belajar, sebelum mutola'ah, seperti yang kita baca tadi. Itu doa daripada Habib Abdullah bin Muslim bin Tauhir, di mana diantara fungsi dan faedah daripada doa tersebut, kalau kita membacanya, maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam memahami, dan kita akan mendapatkan apa yang telah kita fahami dan kita pelajari itu melekat dalam benak kita, serta kita akan mendapatkan pengertian dan pemahaman yang lebih ketika kita membaca suatu kitab atau mutola'ah suatu pelajaran tertentu. Itu faedahnya yang kita baca tadi sebelum belajar tadi yang kita baca.
Siapa yang membuatnya? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang mengarang Ya Rabbana Tarafna. Jadi yang ngarang apa juga? Salamullah ya sada minar rahman ya syama. Itu yang ngarang itu Abdullah bin Husain bin Thahir. Jadi yang kita baca itu tadi, itu biasa ya Ustaz baca ketika mau mutola'ah, ketika Ustaz mau menghafal, ketika Ustaz mau murajaah, ketika Ustaz mau mengajar, itu baca itu, doa itu. Itu mujarab sekali, jadi supaya apa yang kita fahami itu tetap, dan sesuatu yang sulit untuk kita fahami mudah untuk kita fahami. Itu diantara faedahnya. Di situ kan diantara doanya adalah Allahumma salka ilmal ladunni fahman fan nabiyin wa itu kan sudah luar biasa pemahamannya para nabi. Jadi kalau kita membaca doa itu, maka berarti kita sudah memohon kepada Allah Ta'ala. Di sini maksudnya bal yastahid wa yad'ullaha. Kenapa? Allah yang memberikan pemahaman, Allah yang memberikan keilmuan, Allah yang memberikan segalanya. Segala hal kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala ya. Walaupun dalam memahami suatu pemahaman, karena keilmuan itu asalnya dari Allah. Memahami dan melupakan juga asalnya dari Allah. Sehingga kita memohon kepada Allah. Itu teori yang paling tepat, cara yang paling tepat untuk kita memahami sebuah ilmu. Jangan kita katakan bahwasanya belajar itu ribet banget ya gitu. Ya emang ribet gitu. Sesuatu yang mahal itu memang ribet banget gitu. Kalau seumpama belajar dan menjadi orang alim itu tidak ribet, ya semuanya jadi orang alim. Apalagi kalau menjadi orang alim itu caranya dengan cara bermimpi, ya semuanya akan bermimpi gitu. Mimpi jadi orang alim, bangun langsung jadi orang mimpi menghafal Quran, bangun langsung jadi penghafal Quran. Ada gitu? Nggak ada, kecuali harus kita berusaha, berupaya. Ada orang mimpi apa? Kawin, bangun tidur kawin. Jadi semuanya itu yang sulit untuk kita pahami, tapi kita masih berusaha untuk memahaminya, berarti kita ada usaha. Kalau kita sudah berusaha, maka Allah akan menyediakan anugerahnya kepada kita untuk memahami apa yang kita telah berusaha tadi. Yang penting ada usaha. Tapi kalau nggak ada usaha, bagaimana mungkin akan diberikan Allah Ta'ala? Nggak mungkin. Imam Syafi'i sudah mengatakan dan menyatakan, man aradal ilm, man aradad dunya fa'alihi, wa man aradal akhirah fa'alihi, wa man aradahuma fa'alihi. Mau cari dunia banyak, mau jadi orang sugih, mau jadi orang kaya, mau jadi seorang pengusaha sukses, ya harus dengan ilmu. Mau jadi orang alim, mau jadi orang yang senang di barzahnya, mau jadi orang yang senang di akhiratnya, ya juga harus dengan ilmu gitu. Jadi ilmu itu adalah jalur utamanya. Satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan itu adalah ilmu. Nah, oleh karena itu maka jangan kamu katakan ribet, ya harus sabar udah. Nah, jadi kata beliau di sini, kalau kita baca satu bab, maka jangan sampai dalam satu bab itu ada yang tidak kita pahami, walaupun sesuatu yang sedikit. Ya, setiap kalimat dari awal bab sampai akhir bab itu harus paham. Itu artinya apa, maknanya apa, maksudnya apa. Nggak paham gimana? Udah selesai pelajarannya, tanya kepada yang lebih senior. Nggak paham juga, tanya lagi pada gurunya. Jadi jangan langsung putus asa, udah anak memang dasar kurang pintar, kurang cerdas, bahkan anak nggak kuat di pondok, udah capek gitu. Berarti siapa yang berhasil? Setan yang berhasil udah. Mana mau setan itu membiarkan kamu itu jadi orang alim, jadi seorang ustazah. Yang paling tidak kalian itu akan menjadi
pemicu untuk anak-anak kalian itu menjadi orang-orang yang baik, dan anak-anak kalian itu menjadi seorang yang bisa mencegah dirinya supaya tidak terjerumuskan dengan bisikan-bisikan, godaan-godaan daripada setan. Mana mau mereka membiarkan kalian seperti itu? Tidak bakal dibiarkan. Nah, oleh karena itu maka di dalam belajar itu ya harus capek, dalam belajar itu harus penat, dalam belajar itu ya harus berusaha, dalam belajar itu harus rajin. Nanti kalau kita sudah selesai, sudah berhasil, maka tinggal kita merasakan kenikmatan demi kenikmatan ilmu itu. Dimana di suatu tempat kita itu ditanya, nggak ada orang yang tahu, tiba-tiba kamu yang bisa menjelaskannya. Nah itu nikmat, bisa memberikan sebuah pencerahan. Nah itu nggak mudah kalau kita mendapatkannya, dengan susah payah. Kita harus sholat jamaah, kita harus ikuti peraturan yang ditetapkan oleh guru, kita harus mutola'ah, kita harus murojaah. Nah itu semuanya itu harus kita lalui gitu. Sama seperti kalau kita mau makan ya kita harus cuci dulu berasnya, kemudian kita mengolahnya. Nah itu semuanya kan teori untuk menuju kepada makan. Nah, cara menjadi orang alim yang berhasil ya seperti itu juga. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang sukses dalam belajar itu. Nah, sehingga apa? Di antara teorinya kata di sini, jangan pernah meremehkan pemahaman. Kalau enggak paham, tanya. Mutola'ah, murajaah gitu. Nah, dan jangan lupa di antara usaha supaya kita itu memahami sebuah ilmu adalah wayatullah wa yatadarra ilaih. Memohon kepada Allah. Bagaimana cara memohonnya? Yaitu doa tadi. Ada doa yang diajarkan oleh para a'immah, di antaranya adalah apa? Yang biasa kamu baca itu di kelas. Allahumma shalli wa sallim asyhadin salatan al-fatih 5. Nah, apalagi satunya lainnya. Al-Nur, Al-Muslimisian. Nah itu kan semua diajarkan oleh para ulama untuk apa? Supaya kalian itu mudah untuk memahami pelajaran gitu. Dan itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita mau makan diajari doa, habis makan diajari doa, mau masuk kamar mandi diajari, mau tidur diajari, mau apa saja diajari doa gitu. Jadi kenapa? Karena setiap waktu segala macam aktivitas kita semuanya itu tergantung kepada kehendak Allah. Sedangkan kehendak Allah satu-satunya cara untuk mendapatkannya dengan cara kita berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, mintalah kepada aku, maka pasti aku akan kabulkan semua permintaanmu. Nah, jadi kalau seumpama kita ingin mendapatkan kemuliaan, minta kemuliaan. Kita ingin mendapatkan ilmu, mintalah ilmu. Kita ingin mendapatkan pemahaman yang cepat, ya mintalah kepadanya. Karena semuanya milik siapa? Fa innal izzata lillahi jami'a wa la yukhayyib man raja. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan atau menolak atau menjadikan yang meminta kepadanya itu dengan tangan hampa. Tidak, hasya wa Allah. Dan Allah Ta'ala sudah memastikan ud'uni astajib lakum. Tapi kalau ada yang bertanya dari kalian, Ustaz, ana berdoa dengan suatu doa tapi sampai sekarang kok belum dikabulkan juga gitu. Jadi jangan salahkan doanya, tapi salahkan diri kamu, atau berhusnudzonlah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena syaratnya doa itu banyak. Syarat doa untuk supaya dikabulkan itu banyak. Di antaranya makanannya harus halal. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa dzakara rajulan ash'as akbar yaqul ya Rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu fa ana istajabulah. Bagaimana akan dikabulkan kata Allah, kata Rasulullah SAW. Makanannya haram, pakaiannya haram,
wa ghudhiya min haram, dan dia itu diberikan makanan asupan daripada hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan? Nah, jelas ya. Itu diantaranya kita itu kalau doa harus khusyuk, karena Nabi Muhammad telah bersabda, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kita mintanya apa, pikirannya apa. Apa yang kita minta, kita fokus pada permintaan kita. Benar-benar kita meminta dan fokus pada permintaan kita. Itu artinya khusyuk itu seperti itu, fokus. Di antaranya adalah kita menghadap kiblat, ya. Di antara kita dalam keadaan suci. Di antaranya kita harus berniat baik dengan apa yang kita minta, enggak ada tujuan yang lainnya. Nah, baru kemudian Allah akan kabulkan. Dan kalau kita sudah memenuhi syarat semuanya, makanan halal, pakaian halal, apapun yang kita asup itu semuanya dari hal-hal yang dihalalkan. Kemudian kita dalam keadaan suci berdoa, kita menggunakan Asmaul Husna yang tepat untuk terkait dengan doa kita. Semuanya sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita husnudzon. Husnudzonnya apa? Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Nah, cuma kan implementasinya itu kan bermacam-macam. Doa itu implementasinya itu ada 3 macam kalau pasti dikabulkan ya. Yang pertama adalah Allah benar-benar mengabulkan dan memberikan apa yang diharapkannya di dunia, baik itu dalam waktu yang singkat atau tengah-tengah atau dalam waktu yang lama. Tapi yang pasti Allah Ta'ala sudah kabulkan, cuma waktunya Allah lebih tahu. Kamu minta jodoh, Allah kasih, tapi kapan itu jodoh dikasihkan itu Allah yang lebih tahu. Karena apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu kapan pasnya. Kita memerlukan apapun yang kita inginkan itu Allah yang lebih tahu. Di mana, bagaimana keadaan kita mendapatkan, semuanya Allah yang lebih tahu. Yang kedua Allah jadikan terkabulnya doa itu sebagai sebab-sebab terleburnya dosa-dosa, sebab-sebab tertahannya sebuah musibah, sebab-sebab bertambahnya pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah kabulkan, tapi Allah simpan, bukan di dunia, nanti kelak di akhirat. Sehingga apa? Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang ketika berada di akhirat nanti, di mana pada saat itu semua amal kebaikan dan pahalanya Allah tampakkan. Pahalanya sholat begini, kamu dapatkan sekian. Pahalanya puasa begini, kamu dapatkan sekian. Semuanya ada label-labelnya. Maka kemudian dia itu melihat ada sebuah pahala yang begitu banyak, melimpah, tapi dia tidak tahu, tidak ada labelnya. Ini pahalanya apa? Maka kemudian dia bertanya, ya Rabb, itu pahalanya apa? Aku nggak ada labelnya dan aku tidak tahu. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, itu adalah pahala daripada doa-doa yang kau panjatkan tapi tidak dikabulkan. Sekarang aku berikan kepada kamu di sini. Apa jawaban orang itu? Andai kata semenjak aku lahir dan bisa berdoa sampai mati tidak dikabulkan semuanya, alangkah senangnya aku sekarang ini. Nah, jadi artinya apa? Apa yang kamu lakukan daripada doa itu nggak cuma-cuma. Cuma yang lebih tahu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana terkabulnya doa kamu itu adalah Zat yang Maha Tahu. Siapa dia? Allah. Jadi serahkan pada Allah. Yang penting kita diperintahkan berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa, laksanakan. Nah, sementara jangan sampai dalam hati kita, loh kok nggak dikabulkan juga sih? Jangan, itu suudzon namanya pada Allah Ta'ala. Tadi kan sudah tahu kan implementasi doa itu 3 hal tadi yang disebutkan tadi. Artinya kalau suudzon aja. Jadi mungkin yang ini, mungkin yang itu, mungkin yang satunya lagi, ya udah itu saja. Tapi yang pasti kita berdoa itu sudah ada nilai pahalanya.
yang akan menyenangkan kita di masa depan kita di dunia, yang menyenangkan kita di alam barzakh kita kelak nanti di alam kubur, yang akan menyenangkan kita kelak nanti di alam akhirat ketika di padang mahsyar, sampai melewati sirat, sampai ke masuk dalam surga. Itu semuanya itu yang memberikan jalan menuju ke sana itu adalah doa kita. Jadi jangan sepelekan doa gitu. Wa ansadana Syekh Al-Ajal Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an lil Qadi Al-Khalil bin Ahmad Asy-Syajari fi dzalika syi'ran. Dan adalah guru kita Asy-Syekh yang sangat agung namanya Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari, secara tertulis dia kirim kepada muridnya Khalil bin Ahmad. Siapa Khalil bin Ahmad? Ahlina nahu. Apa itu? Uhdumul ilma khidmatal mustafid wa adim darsahu bi fi'lin hamid. Hendaknya kamu layani atau berbakti dalam mencari ilmu itu bagaikan atau selayaknya khidmahnya seorang yang sangat ingin mendapatkan keuntungan. Maksudnya gimana? Kita lihat kan di setiap perusahaan itu bagaimana para pegawainya ketika berhadapan dengan CEO-nya atau ownernya atau manajernya, gimana mereka? Apapun disuruh oleh manajer pasti dilaksanakan. Kenapa? Dia tahu yang menggajinya adalah dia, yang memberikan kesempatan untuk bekerja itu adalah dia, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya dia mendapatkan faedah itu. Jadi hendaknya kita itu berbakti seperti dia ketika mencari ilmu. Nah, sementara ini kan tidak. Kitab yang menjadi sebab kita itu tahu sesuatu kadang-kadang tidak dihormati, tidak dimuliakan. Muliakan, karena dia adalah salah satu daripada wasithah. Wasithah kita mendapatkan ilmu apa saja? Tempat, alma mater, ya. Kemudian siapa mudirul ma'hadnya, kemudian siapa orang tua kita yang fasilitasi, kemudian siapa guru-guru kita yang mengajari, kemudian siapa buku yang kita baca ini. Ini termasuk wasithah. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, maka kita itu harus berbakti kepadanya seperti baktinya seseorang yang mendapatkan faedah darinya. Nah, sehingga naruh kita itu harus dengan sopan santun, meletakkannya juga harus dengan sopan santun. Habis selesai kita cium dulu, kita hormati. Disangkakan itu bernyawa. Nah, itu maksudnya khidmatul mustafid. Wa adim darsahu bi fi'lin hamid, maka hendaknya kamu itu murajaah terus menerus sampai benar-benar dipastikan matannya, syarahnya, semuanya tidak ada yang tidak kamu ketahui. Tapi kamu ketahui kalau seumpama aku suruh ngajar menggantikan guruku sekarang ini dalam bab yang kemarin diajarkan oleh guruku, aku bisa. Nah, itu maksudnya bi fi'lin hamid, dengan tindakan yang terpuji seperti yang disebutkan bagaimana cara belajar itu. Wa idza ma hafidta syai'an aitu. Jika kamu itu tidak bisa menghafal sesuatu, artinya satu kali baca enggak hafal, ulangi lagi kedua kalinya, mungkin hafal. Enggak hafal kedua kalinya, ulangi lagi sampai 3 kalinya. Enggak hafal juga sampai 20 kali kamu ulang sampai kamu hafal. Summa akidhu, goyat ta'kid, dan hendaknya kemudian kuatkan hafalan kamu itu dengan sekuat-kuatnya. Bagaimana caranya? Ya diulang-ulang terus. Nah, dulu Ustaz kalau menghafal Zubat itu atau Alfiyah atau Mulhatul I'rab atau Jauharatul Tauhid, begitu pula Bekonia dan sebagainya yang harus kita hafal itu. Yang pertama kali kita pastikan, planningkan berapa kita mampu untuk menghafalnya. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan dalam teori yang diajarkan dan diketahui oleh Nabi sendiri, yaitu apa?
khairul amal ma qalla wa dama. Sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi terus ya. Nah, gitu. Continue. Ada temannya Ustaz waktu Ustaz menghafal Zubat dan Alfiyah itu dari Yaman asalnya, cerdas orangnya, sekarang jadi salah satu guru di Zubat hari ini. Ya. Kita berlomba untuk menghafal, tapi Ustaz nggak mau seperti cara beliau karena beliau itu cerdas sekali, lebih dari Ustaz. Cuma di sini keberhasilan kita dalam mencari ilmu itu bukan hanya kecerdasan, tapi dibutuhkan kekontinuan, istiqomah. Nah, sehingga Bang, saya tetap 10, dia langsung sekali hafal 50, bahkan pernah satu hari 150. Tapi ternyata alhamdulillah yang selesai pertama Ustaz juga gitu. Itu satu contoh gitu. Nah, jadi keberhasilan itu, langkah untuk menuju kepada kesuksesan itu yang paling utama itu adalah continue, istiqomah. Kita lihat orang-orang yang berhasil baik dalam dunianya, agamanya maupun akhiratnya, itu adalah orang istiqomah. Nggak ada orang kaya itu tidur pagi itu, nggak ada. Pengusaha tidur pagi nggak ada. Nggak ada orang alim itu tidur pagi, nggak ada. Mereka menggunakan waktu itu semaksimal mungkin, sehingga mereka itu kemudian mempunyai sebuah motto dalam kehidupan. Apa itu? Time is money gitu. Jadi waktu itu adalah uang. Itu menurut mereka, tapi kita kan tidak gitu. Waktu adalah uang, artinya apa? Kalau kamu ingin menggunakan waktumu, ukur dengan keuangan. Ada faedahnya dari segi uang, silahkan, tapi harus ada catatannya, evaluasi nanti. Itu mereka. Nah, tapi kita tidak. Kalau kita katakan al-waqtu kas sayf in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bukan bagaikan uang. Karena apa? Karena materi itu bukanlah sebuah harapan yang akan abadi, tapi harapan yang cuma 70 tahun kita akan menikmatinya. Harapan abadi itu yang benar itu adalah seperti dikatakan Allah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang. In lam taqta, kalau kamu tidak gunakan maka kamu yang akan dibunuh waktu itu. Memang disebutkan dalam sebuah syair, ya dayyal a'mar tamdi sabahlala wa durratuha ta'lu ala alfi durrati faman ashghalathu bi khairin ashghalathu. Jadi waktu yang berlalu itu bagaikan mutiara ataupun berlian ya. Bukan cuma satu berlian, tapi 1000 butir berlian, yang jikalau kamu itu gunakan maka kamu akan beruntung. Kalau kamu tidak menggunakannya, kamu akan merugi. Nah, itu yang perumpamaan yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Bukan penilaian uang. Uang itu ada batasannya, ada hitungannya. Tapi kalau menurut kita tidak. Waktu itu adalah tidak ternilaikan. Tidak ternilaikan, harganya tidak dinilaikan. Kalau uang itu ada nilainya, ini nggak ada nilainya, lebih daripada nilai gitu. Itu waktu. Kay la yazula summa 'alaikhu kay ta'uda, supaya tidak hilang hafalanmu. Kemudian kaitkan itu apa maksudnya? Jadi apa yang kamu hafal itu harus kamu pahami. Nah, jadi kaitkan dengan otak kamu. Oh, ini maksudnya begini ya. Kaitan udah supaya kapan kamu itu mau menghadirkan apa yang kamu hafalkan dan yang kamu ingin ketahui daripada penjelasannya, tinggal kamu istihdar saja, pasti akan kamu datang gitu. Ilaihi wa ila darsi ala ta'bidi. Nah, kalau dengan cara seperti itu, maka kamu jika mengulang-ulangnya, menguatkan hafalannya, murajaah apa yang dihafalnya, maka itu akan tetap berada di dalam benak kita selama-lamanya. Fa iza ma aminta minhu fawatan fantadi ba'dahu li syai'in jadid. Nah, kalau kamu sudah merasa aman, ini sudah hafal. Jadi berarti Ustaz ya, cara menghafalnya tadi setiap hari 10 ya.
Kemudian apa yang sudah kita hafal 10 hari itu diulang. Ya, misalnya Pak, sekarang kan dari 1 sampai 10 hari ke depan berarti 100. Kalau mau hari ke-11 Ustaz mengulangi 100 yang terakhir, berarti sudah 100 berapa? 10. Hari ke-12 berarti 120. Berarti yang 10 sama 20 Ustaz nggak ulang lagi. Seminggu sekali Ustaz ulang. Gitu. Cara mengulang hafalan itu. Kalau Ustaz ya metode Ustaz dulu seperti itu. 10 setiap hari, 10 hari Ustaz ulang-ulang terus yang Ustaz hafalkan di dalam jangka waktu 10 hari terakhir. Sementara untuk mengulangi semua hafalannya itu di awal hafalan atau setiap minggu sekali. Di awal hafalan kalau masih sedikit, atau seminggu sekali kalau sudah selesai gitu. Itu yang biasa Ustaz terapkan ketika menghafal itu seperti itu. Ma tikrari ma taqaddama minhu waqtina ili sya'ni hadzal mazidi. Dengan kita mengulang-ulang apa yang disebutkan tadi teorinya ya. Ma taqaddama minhu waqtinai li sya'ni hadzal mazidi, ditambah lagi menyimpan dan juga memperhatikan dengan teori tadi secara berlebihan. Zakirin nas bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'idi. Maka kemudian supaya enggak lupa apa yang kamu hafalkan tadi dan kamu pahami daripada hafalan kamu tadi, ajarkan kepada manusia. Zakirin nas. Berusaha belajar untuk mengajar. Jadi misalnya apa? Enggak ada yang mau diajar karena nggak ada yang mau belajar padanya. Udah kamu diam di tempat ruangan yang kosong, seakan-akan kamu itu ngajar ngomong gitu. Itu kalau kamu tidak mendapatkan seseorang yang bisa diajar. Dan pasti yang namanya di kelas kamu, kalau kamu mengajarkan kepada dia secara gratis lagi, apalagi nggak ada upahnya, pasti mau dia. Mau kira-kira? Mau. Ayo kamu sebelum belajar kepada Ustazah Fulana, saya ajar dulu ya, mau nggak? Mau. Jadi sekalian apa? Belajar atau mengajar gitu. Nah, karena apa? Al ilmu yazidu bil infaq wal ma'lu yanqusuhul infaq. Jadi ilmu itu bertambah dengan kita keluarkan tanpa bertambah. Artinya apa? Tambah ingat. Nah, tapi kalau harta kita infakkan, ya tambah berkurang gitu. Litahya supaya kamu hidup. Hidup di mana? Hidup selama-lamanya abadi. Karena apa? Karena ilmu gak ada matinya. Tambah banyak kita itu mengajar, tambah banyak kita menyebar, tambah banyak kita berdakwah, maka sebutan kita itu akan hidup. Oleh karenanya an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, kata Imam Ali. Orang itu semua meninggal, tapi orang yang punya ilmu tetap hidup. Imam Syafi'i itu kapan meninggalnya? Sudah 1000 tahun lebih. Tapi sampai sekarang kita menyebutkan namanya. Pengarang kitab Ta'limut Ta'lim itu kapan meninggal? Udah lama, ratusan tahun. Tapi sampai sekarang kita membacanya, kan seakan hidup dia. Nah itu maksudnya litahya. La takun min ulin nuha bi ba'idi, dan kamu untuk menjadi orang yang cerdas itu, ya. Ulin nuha bi ba'idi, enggak jauh, kalian akan bisa menjadi orang seperti itu. Idza katamtal uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balidi. Kalau kamu itu menyimpan ilmu kamu, enggak berusaha untuk mengajar, enggak berusaha untuk mengulang, enggak berusaha untuk berdakwah dan menyebarkan, maka pasti lupa. Kenapa? Nah, tadi kalau saya katakan memori kita itu terbatas. Memori pikiran kita itu terbatas. Ketika sudah penuh, otomatis yang paling bawah yang kita ingat itu akan dilupakan, dibuang untuk supaya dapat mengisi lagi, gitulah. Nah, supaya yang di bawah tadi itu tetap masih diingat, ya harus di sini posisinya. Gimana caranya? Ya diulang lagi, ingat lagi, ya nggak lupa. Nah, kalau kamu itu tidak mengajarkan, maka dia akan di posisi yang paling buncit. Sebentar lagi kalau sudah bertambah pengetahuannya, ya otomatis yang di sini akan hilang sendirinya.
Karena cara kerjanya memori manusia itu seperti itu. Ngerti nggak sih? Seperti ini loh, tasbih ini. Tambah begini kan tambah turun tuh, tambah turun. Nah, nanti kembali lagi ke asal. Memori manusia seperti itu. Jadi sampai ke sini terus, nah nanti kembali lagi. Nah, ke sini lagi. Sehingga apa yang di sini ini dilupakan nanti. Nah, ini baru lagi. Berarti yang di sini tadi nomor 1 tadi yang tadi itu lupa. Nah, karena ada kedua, ketiga, terus gitu. Nah, supaya nggak lupa, ya diperbarui, diupdate. Jadi nggak lupa gitu. Itu artinya idza katamtal uluma unsita hatta la tura. Kalau sudah kamu lupa, akhirnya yang tadinya kamu itu dikatakan orang alim, sekarang jadi orang jahil, bodoh. Orang balit, apalagi dungu. Summa uljimta fil qiyamati naro. Nah, nanti di hari kiamat usus kamu itu akan dikeluarkan. Lalu kemudian diletakkan di seperti apa? Seperti himar yang sedang berkeliling itu. Nah, jadi usus kamu ditaruh di tengah, udah itu kamu harus melilingi, menarik-nariknya. Nah, dan ditarik usus kamu sendiri. Sakit nggak? Nah, sakit itu yang terjadi. Itu siksaan daripada orang alim yang tidak mengajar, yang menyimpan ilmunya itu. Wa talahabta bil adabi syadid, kemudian kamu itu akan membara dengan api dan juga dengan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah. Nah, oleh karenanya jadi kalau ditanya untuk apa kamu belajar? Belajar saya untuk diri saya sendiri. Kemudian saya bisa membantu Nabi untuk menyebarkan ilmu syariatnya itu. Jadi bukan untuk tahu tapi kemudian tidak diamalkan, atau setelah diamalkan tidak diajarkan. Nah, tapi yang benar itu adalah man alima wa amila summa allama yud'a adiman fi malakutis samawat. Jadi orang yang mengetahui dan belajar dulu baru tahu. Wa amila, lalu dia praktekkan, mengamalkan. Wa allama, lalu dia mengajarkan. Nah, orang semacam itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di atas langit sana, ya, sebagai orang yang sangat agung. Jadi terkenal kamu di atas sana, terkenal. Walaupun di dunia nggak terkenal, tapi di atas sana terkenal. Kenapa? Karena kamu sudah mengetahui, lalu mempraktekkan, lalu mengajarkan. Semoga kalian semua termasuk semacam itu, sehingga kalian mulia di dunia, kalian mulia di akhirat, kalian mulia di masa hidup, mulia juga setelah mati, kemudian di padang mahsyar juga termasuk mendapatkan kemuliaan karena berada di dalam golongan Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat nanti mendapatkan kemuliaan karena bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW dalam surganya, yaitu surga Al-Firdaus ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa salafun salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumi Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumi akhirah. Allah
وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى نضى بكل سولي بالمصطفى الرسول